Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitroh Dwi Nugroho di channel Jogja Cendikia. Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang memiliki semboyan Projo Taman Sari ini memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Selain itu, Bantul memiliki berbagai kisah sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Salah satunya yaitu tentang Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir IV. Pada sebuah perkampungan tua di desa Sendang Sari menyimpan misteri akan sejarah spiritual yang mengagumkan. Ada petilasan Ki Ageng Mangir, cagar budaya yang menarik yang masih belum dikenal oleh halayak umum. Berawal dari tanah bebas upeti dan pajak atau tanah perdikan yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir I dan keturunannya. Petilasan Ki Ageng Mangir terletak di desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Petilasan ini dapat ditempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wanabaya ditemukan dalam babad Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih terah Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sebelum memasuki petilasan Ki Ageng Mangir, kita akan melewati Sungai Progo. Sungai ini konon pernah digunakan Ki Ageng Mangir untuk bersemedi. Berada jauh dari hingar-bingar kota Yogyakarta, ketika masuk ke dusun ini, kita akan mendapati sebuah perkampungan khas Jawa, di mana lingkungan tempat tinggal masih rimbun ditumbuhi aneka pepohonan, sehingga terasa sejuk saat berada di Mangir. Bukan karena sekedar lingkungan yang masih asri, Mangir dikenal masyarakat luas karena di dusun ini dulunya Ki Ageng Mangir, anak turunan Brawijaya V, menetap. Saat ini saya berada di petilasan Ki Ageng Mangir yang ada di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sini petilasan ini dulunya tempat Ki Ageng Mangir. Setelah dari Majapahit, Ki Ageng Mangir memang mengasingkan diri di tanah Bantul ini. Dan memang asal usul dari Bantul sendiri itu bermula dari kisah Ki Ageng Mangir yang melamar putri dari Panembahan Senopati, yaitu Ratu Rembayun. Ki Ageng Mangir sendiri masih keturunan dari Raja Majapahit, yaitu dari Brawijaya V. Selanjutnya Ki Ageng Mangir memang pindah ke daerah sini karena terjadi pergulatan antar internal kerajaan di Majapahit, lalu Ki Ageng Mangir mengasingkan diri di tanah Mangir ini. Kita sudah berada di dalam petilasan Ki Ageng Mangir. Di sini ada yang dinamakan Watu Gilang, yaitu tempat singgasananya Ki Ageng
Mangir, sahabat. Nah, sekarang saya sudah bersama Mbah itu Mbah Bakri. Mbah Bakri, alhamdulillah. Nah, saya sekarang ingin bertanya tentang silsilah Mbah. Silsilah Ki Ageng Mangir itu dari keturunan mana Mbah? Dari Klan Mojopahit. Mojopahit ya. Anak Jadi Brawijaya yang kelima ya. anak Brawijaya yang kelima. Nah, Ki Ageng Mangir ini sebenarnya kenapa sampai di Dusun Mangir, Bantul ini Mbah? Karena mungkin dia mau ini tanah bertikan sini tuh. Nah, dia bertikan ini bertikan. Ini tanah bertikan ini. Tanah Mertikan itu dong? Nggak pajak. Oh. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wanabaya masih lajang. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya masih berusia muda. Sungguh pun demikian, Bagus Wanabaya suka mempelajari ilmu kasepuhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wanabaya dapat memiliki tombak Kiai Baru Klinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wanabaya dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Klinting yang dimilikinya. Panembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukan mengalami kekalahan. Kegagalan menundukkan Ki Ageng Mangir IV, Panembahan Senopati disarankan oleh Juru Merentani untuk menggunakan rantai emas. Karena Ki Ageng Mangir masih lajang dan sangat tertarik dengan kesenian tayub, maka Panembahan Senopati menggunakan Retna Pembayun putrinya sebagai rantai emas. Atas nasihat Juru Merentani, Retna Pembayun pun menyamar sebagai ledek atau penari seni tayub. Pembayun beserta rombongannya menuju ke wilayah Mangir untuk mengamen dengan menari tayub. Mendengar warta bahwa rombongan kesenian tayub dengan penari berwajah jelita tengah mengamen di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayub itu pentas di halaman dalam Mangiran. Melihat keanggunan Lara Kasihan, nama samaran dari Retna Pembayun, Ki Ageng Mangir pun tertarik padanya. Akhirnya Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting Rara Kasihan. Karena memiliki rasa cinta pada Ki Ageng Mangir, Rara Kasihan yang melupakan tugasnya sebagai rantai emas itu menerima pinangannya. Setelah lama menikah, akhirnya Rara Kasihan mengandung buah cinta dari Ki Ageng Mangir. Dan akhirnya Rara Kasihan mengakui bahwa dirinya adalah Retna Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Selanjutnya, Rara Kasihan atau Retna Pembayun meminta pada Ki Ageng Mangir agar menghadap kepada Panembahan Senopati selaku ayahnya untuk memintakan restu atas hubungan mereka. Dalam Babad Mangir dikisahkan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Rara Kasihan itu diiringi dengan banyaknya emban pembawa ubo rampe
dan serah-serahan dengan cara dipikul. Karena terlihat pikulan serah-serahan itu mentul-mentul atau memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul, suatu wilayah yang sekarang di bawah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penuturan Mbah Subakri selaku juru kunci petilasan Ki Ageng Mangir, menyatakan bahwa hubungan Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati berada dalam situasi baik-baik saja atau rukun, selayaknya menantu dan mertua. Pada area petilasan Ki Ageng Mangir ini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah Ki Ageng Mangir, yaitu diantaranya adalah Watu Gilang atau tempat singgasana Ki Ageng Mangir saat bersemedi. Dan ada juga langgar atau musola yang usianya ratusan tahun. Ki Ageng Mangir sendiri terkenal dengan kesaktiannya yang tidak bisa dikalahkan oleh Panembahan Senopati, sehingga Panembahan Senopati mengutus putrinya Pembayun untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir ini dengan cara mendekatinya lalu menikah dengan Ki Ageng Mangir. Demikian kisah tentang Ki Ageng Mangir. Jangan lupa dukung terus channel Jogja Cendekia dengan cara klik tombol merah subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi jika kami upload video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.